Oke, kita kembali lagi ya pada sesi ketiga ini. Kita lanjut pada aturan kelima. Bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama 1A, 2A, 3A, alkali, alkali tanah dengan golongan 3 ini golongan boron sesuai dengan nomor golongannya. Nah, jadi ini senyawa, KCl ini senyawa ya. KNO3 ini juga senyawa dan K2SO4 ini juga senyawa. Nah, eh, kalau kita berdasarkan aturan keempat, jumlah bilangan oksidasi KCl ini 0 jumlahnya. Tapi K-nya ini memiliki muatan dan dia tidak 0 kayak gini. Nilai muatannya berapa? Sesuai dengan golongannya. Nah, kalau K itu adalah golongan utama alkali kan atau golongan 1A, maka nilai muatannya adalah plus 1. Nah, maksudnya gini. Jadi bilox K di dalam KCl ini adalah plus 1 biloxnya. Tetapi kalau dia dijumlahkan bilox K dengan Cl itu hasilnya adalah 0. Nah, kembali ke aturan keempat. Kenapa? Karena tidak ada muatannya. Nah, tapi bilosnya K di dalam KCl itu plus 1 nilainya. Nah, karena sesuai dengan ini golongannya. Sedangkan Ca dan Mg karena dia adalah golongan 2A, maka bilosnya itu plus 2. Artinya bilox Ca di dalam senyawa CaSO4 ini plus 2. Plus 2. Sedangkan bilox Mg di dalam senyawa MgSO4 ini adalah plus 2 ya. Di dalam. Nah, sedangkan kalau jumlahnya itu 0, kembali lagi karena tidak ada muatannya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk memahami secara lebih mendalam, kita harus pahami semua aturan. Nah, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Ini kalau dia dalam senyawa ya. Yang kayak ini, MgSO4. Jadi misalkan CuSO4, FeSO4 atau SNO2, PbO4 atau AuCl3. Nah, ini kalau dalam suatu senyawa. Tapi kalau dia berdiri sendiri, ini kembali ke aturan pertama. Nah, ini jika di dalam suatu senyawa. Nah, jadi Cu ini nilainya plus 1 kalau dia di dalam suatu senyawa. Nah, dia bisa nilainya juga plus 2. Jadi ada dua kemungkinan, bisa plus 1, bisa plus 2. Fe juga bisa plus 2, bisa plus 3. Sn juga bisa plus 2, bisa plus 4. Pb dan Au juga bisa seperti itu. Tapi syaratnya adalah jika dia di dalam suatu senyawa. Gitu dia. Aturan ketujuh, bilox hidrogen dalam senyawa ya, dalam senyawa kan adalah plus 1 kecuali dalam hidrida. Nah, apa itu hidrida? Atom hidrogen mempunyai bilox minus 1. Nah, hidrida itu kalau dia maksud hidrida ini hidrogen dia berikatan dengan suatu logam. Nah, ini contoh NaH. Na kan logam ya, berikatan dengan hidrogen, berarti ini adalah hidrida. Hidrogen ini masuk hidrida di sini. Tapi kalau dia berikatan dengan non logam, contohnya H2O atau NH3, nah ini dia tidak termasuk hidrida. Nah, jadi kalau hidrogen berikatan dengan oksigen, nah nilai bilox H-nya itu di dalam senyawa H2O nilainya adalah plus 1. Begitu juga NH3, bilang oksidasi H di dalam NH3 ini adalah plus 1, HCl juga plus 1. Tetapi kalau dia di dalam hidrida berikatan dengan suatu logam,
maka bilox dari H-nya itu adalah -1. Itu beda ya. Aturan ke-8, bilox oksigen dalam senyawanya adalah -2, kecuali dalam peroksida -1. Ini maksudnya apa sih? Nah, jadi oksigen itu bisa berikatan dengan beberapa senyawa membentuk suatu senyawa. Nah, ada namanya peroksida, tapi itu sebagian kecil. Sebagian besarnya dia membentuk senyawa yang dimana nilai biloxnya adalah -2. Contohnya H2O. Nah, jadi oksigen itu bisa berikatan dengan hidrogen. Bisa menjadi H2O, bisa juga menjadi H2O2. Nah, ini hidrogen peroksida. Ini sifatnya asam ya. Kalau ini netral. Jadi oksigen bisa berikatan hidrogen itu bisa membentuk dua senyawa yang berbeda. Nah, nilai biloxnya juga beda. Kalau pada H2O ini bilangan oksidasi oksigen di dalam H2O ini -2. Tetapi kalau dia di dalam H2O2 nilai biloxnya adalah -1. Beda kan? Nah, ini. Kenapa dia bisa -1? Kita bisa lihat itu di dalam dua aturan. Pertama, H2O2 ini kan nggak ada muatan kan, berarti jumlahnya adalah 0, jumlah biloxnya. Jadi bilox H ditambah bilox O adalah 0. Nah, sedangkan di sini ada hidrogen. Hidrogen kan berikatan dengan oksigen. Berarti hidrogen ini nilainya +1. Jadi +1 dikali 2 karena hidrogennya ada 2 ditambah X ya. Jadi kita nggak tahu nih berapa bilox O. X dikali 2 sama dengan 0. Nah, jadi -2 ditambah 2 kali X sama dengan 0, maka dipindah ruaskan +2, -2 jadi +2. Nah, jadi +2 dibagi 2, jadi X sama dengan +1. X-nya sama dengan -1 ya, -1. Nah, makanya O di sini adalah nilainya -1. Jadi bisa kita analisis kenapa sih O di sini nilainya -1. Oh, rupanya ada hanya +1. Kemudian jumlahnya adalah 0. Itu dia. Nah, Cl ini unsur bebas kan? Karena dia berdiri sendiri ini. Nah, kalau ini ion, sesuai dengan biloxnya. Nah, kalau ini Ca karena dia di dalam satu senyawa. Jadi nilainya +2. Nah, S nilainya +6. Kok bisa sih nilainya +6? Nah, SO4 ini ada muatannya. Berarti jumlah biloxnya, jumlah ya, jumlah bilox itu sesuai muatannya yaitu -2. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bilox dari S? Nah, pertama, bilox O itu -2, kebanyakan -2 ya. Nah, dikali 4 dapat dari mana? Dari indeksnya. Indeksnya ada 4 ini. 4 kali 2 -8. Nah, pindah ruaskan, -2 ditambah 8, 6. Nah, ini 6. Atau berapa ditambah -8 hasilnya -2. Nah, berarti 6. Nah, Na ini adalah golongan alkali, berarti dia +1. Nah, O itu -2, H +1 ya. Nah, kalau ini gimana cara ngitungnya? Nah, ini 2, ini indeksnya, +1 +2. Nah, O-nya ada 4 juga, -2, 8. Nah, dicari. +6 ini artinya +2 ditambah berapa? Dikurang 8 hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kembali ke aturan keempat tadi yang jumlahnya itu adalah 0 kalau dia tidak ada muatannya. Nah, sehingga diketahui nilai bilox S ini +6. 2 ditambah berapa dikurang 8 hasilnya 0, berarti 6. Nah, itu dia. Nah, ini sama juga ya. Nah, ini sama juga.
Nah, tentukan bilos Cl dalam